Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bidan Puskesmas Kanangjati akan memperkenalkan diri. Saya Bidan Hawia dan saya Bidan Ratna. Hari ini kami akan memberikan materi tentang kelas Ibu Balita. Untuk materi pertama yaitu materi kelas Ibu Balita untuk usia 0 sampai 1 tahun. Untuk itu silakan ibu-ibu menyaksikan video berikut ini. Kelas Ibu Balita merupakan kelas di mana para ibu yang mempunyai anak berusia 0 sampai 5 tahun secara bersama-sama berdiskusi, tukar pendapat, tukar pengalaman akan pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, dan stimulasi pertumbuhan dan perkembangannya dibimbing oleh fasilitator dengan menggunakan buku KIA. ASI eksklusif adalah pemberian ASI atau air susu ibu pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan sebaiknya tidak menerima makanan atau minuman lainnya. Cara mengeluarkan ASI. Ada 2 cara untuk mengeluarkan ASI. Yang pertama menggunakan tangan, yang kedua menggunakan alat pompa. Kemudian bagaimana cara menyimpan ASI? Yang pertama, di udara terbuka, ASI bertahan 6-8 jam. Yang kedua di lemari es, dengan suhu 4 derajat Celcius, ASI bertahan sampai 24 jam. Yang ketiga di lemari pendingin, dengan suhu kurang dari 18 derajat Celcius, ASI bisa bertahan sampai 6 bulan. ASI yang telah didinginkan tidak boleh direbus, cukup didiamkan beberapa saat dalam suhu kamar atau rendam dalam wadah berisi air panas. Berikut adalah beberapa imunisasi yang harus diberikan kepada bayi. Yang pertama, vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B harus didapat segera setelah bayi baru lahir, paling lambat 12 jam setelah kelahiran. Yang kedua, vaksin BCG. Vaksin BCG cukup diberikan 1 kali sebelum bayi berusia 2 bulan. Yang ketiga, vaksin polio. Vaksin polio diberikan sebanyak 4 kali. Vaksin yang pertama diberikan segera setelah bayi lahir, yang kedua pada usia 2 bulan, kemudian pada usia 4 bulan, dan terakhir saat menginjak 6 bulan. Vaksin yang keempat adalah vaksin pentavalen atau disebut vaksin DPT HPHIB. Jadwal pemberian vaksin ini sebanyak 4 kali, yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Vaksin yang kelima yaitu vaksin campak. Vaksin campak diberikan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat anak berusia 9 bulan dan 24 bulan. Berikut adalah materi mengenai pemberian MPASI. Pada usia 0 sampai 6 bulan, bayi hanya mengkonsumsi ASI atau air susu ibu atau disebut dengan ASI eksklusif. Pada usia 6 sampai 9 bulan, bayi tetap mendapatkan ASI, tetapi mulai bisa diberikan MPASI. Pemberian makan dapat dilakukan 1 sampai 2 kali. Makanan diolah dengan cara saring, sehingga tekstur makanan adalah lunak dan kental. Menginjak usia 9 sampai 12 bulan, bayi tetap mendapatkan ASI, sementara takaran MPASI sekitar 125 sampai 200 ml. Jadwal pemberian makan bisa 2 sampai 3 kali, dengan 1 sampai 2 kali makanan selingan berupa buah-buahan. Tekstur makanan untuk usia 9 sampai 12 bulan adalah makanan lunak. Nah, ini adalah contoh pembuatan MPASI. Yang pertama yaitu bubur bayi yang berusia 6 sampai 9 bulan. Resep yang pertama, resep bubur Mary buah. Bahan-bahannya 4 buah biskuit Mary, 100 ml ASI, dan 75 gram pisang ambon yang matang. Cara membuatnya, haluskan biskuit Mary dengan ASI, kemudian keruk daging pisang ambon. Campur larutan Mary dengan pisang ambon, kemudian aduk rata dan sajikan. Resep yang selanjutnya adalah resep bubur buah. Bahan-bahannya, 1 sendok makan tepung beras merah, 10 ml air matang, 100 ml susu, dan 50 gram buah matang. Di sini bisa dipakai buah pisang, jeruk, pir, apel, pepaya, atau alpukat. Cara membuatnya, campurkan tepung beras merah ke dalam 10 ml air matang, kemudian aduk rata. Panaskan larutan tersebut di api yang kecil hingga matang. Aduk sambil dipanaskan supaya tidak menggumpal. Masukkan buah, biarkan masak sejenak. Kemudian angkat, lalu tiriskan bubur dengan cara diaduk sampai asam hilang. Setelah suhunya hangat, tuangkan ASI atau larutan susu, kemudian aduk rata. Masukkan ke dalam mangkuk bayi dan bubur buah siap disajikan. Berikut contoh jadwal MPASI bagi usia 6 sampai 7 bulan. Pukul 6 sampai 7 pagi atau setelah bangun tidur, bayi diberikan ASI. Pukul 9, berikan bubur susu. Pukul 11 sampai 12 siang, berikan selingan buah. Pada pukul 14 siang, berikan kembali bubur susu. Pukul 17 sore, berikan buah atau biskuit yang dicampur susu.
Dan pada pukul 18 sampai malam hari, bayi cukup diberikan ASI. Kemudian jadwal MPASI untuk usia 8 sampai 9 bulan. Pukul 6 sampai 7 pagi atau setelah bangun tidur, bayi diberikan ASI. Pukul 9, berikan bubur susu. Pada pukul 11 sampai 12 siang, bayi diberikan bubur saring. Kemudian pada pukul 14 siang, berikan lagi bubur susu. Pada pukul 17 sore, berikan bubur saring. Dan pada pukul 18 sampai malam hari, bayi cukup diberikan ASI. Berikut jadwal MPASI bagi usia 10 sampai 12 bulan. Pukul 6 pagi atau setelah bangun tidur, bayi diberikan ASI. Pukul 8 pagi, berikan bubur susu. Pukul 10 pagi, berikan bayi buah atau biskuit. Pukul 12 siang, berikan nasi tim. Pukul 13 siang, berikan ASI. Dan pukul 14 siang, berikan biskuit. Kemudian pukul 16 sore, bayi kembali diberikan ASI. Pukul 18 sore, berikan nasi tim. Dan pukul 19 malam, berikan ASI. Materi yang selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Cara mengetahui pertumbuhan anak adalah dengan menimbangnya setiap bulan di posyandu dan mencatatnya di buku KMS yang ada di buku KIA. Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang ideal antara tinggi badan dan berat badan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan terjadi secara bersamaan dengan perkembangan. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan sel pusat dengan organ yang mempengaruhinya. Tahap-tahap perkembangan pada anak. Tahap perkembangan anak usia 0 sampai 3 bulan yaitu mengangkat kepala setinggi 45 derajat, melihat dan menatap wajah bapak, ibu, ataupun saudara, bisa membalas senyum, mengenal ibu dengan pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Kemudian anjuran yang perlu dilakukan untuk rangsangan perkembangannya adalah memeluk, menggendong, menatap mata bayi, mengajak tersenyum, berbicara, membunyikan berbagai suara atau musik bergantian, menggantung dan menggerakkan benda berwarna terang, benda-benda berbunyi, menggulingkan bayi ke kanan atau ke kiri, kemudian tengkurap atau terentang, dan dilangsang untuk meraih dan memegang mainan. Tahap perkembangan anak umur 6 sampai 9 bulan, yaitu duduk sikap berkuat sendiri, belajar berdiri, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, mencari mainan dan benda yang dijatuhkan, bermain tepuk tangan, dan makan kue sendiri. Anjuran rangsangan perkembangannya adalah panggil namanya, mengajak bersalaman, tepuk tangan, membacakan dongeng, merangsang duduk, dilatih berdiri sambil berpegangan. Tahap-tahap perkembangan anak umur 9 sampai 12 bulan, yaitu mengangkat badannya ke posisi berdiri, belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, dapat berjalan dengan dituntun, mengulurkan lengan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan, menggenggam erat pensil, memasukkan benda ke mulut, mengulang atau menirukan bunyi yang didengar, menyebutkan 2-3 suku kata yang sama tanpa arti, mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar atau ingin menyentuh apa saja, dan bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. Anjuran rangsangan perkembangan untuk usia 9-12 bulan yaitu mengulang-ulang nama ibu, ayah, kakak, atau adik ya, kemudian memasukkan mainan ke dalam wadah, belajar minum dari gelas, menggelindingkan bola, dilatih untuk berdiri, berjalan dengan berpegangan. Materi yang selanjutnya adalah penyakit-penyakit yang terbanyak terjadi pada bayi. Bayi mulai dari usia 6 bulan atau anak di bawah 1 tahun beresiko tinggi terkena ISPA. Salah satu gejala awal ISPA adalah batuk. Penyebab ISPA adalah virus atau bakteri. Berikut adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk meringankan kondisi anak. Yang pertama, biarkan anak beristirahat, mendapatkan tidur yang cukup. Yang kedua, beri banyak minum cairan atau ASI. Yang ketiga, bantu anak untuk membuang ingus dan dahaknya. Yang keempat, jaga kelembapan ruangan dalam rumah agar anak bernafas lebih mudah. Dan yang kelima, jauhi anak dari asap rokok dan asap lainnya. Penyakit selanjutnya yang sering terjadi pada bayi adalah diare. Bila frekuensi buang air besar telah melampaui kebiasaannya dengan kotoran encer dan banyak cairan, maka bayi mengalami diare. Apa yang dapat dilakukan bila anak mengalami diare? Pada bayi berusia di bawah 6 bulan, berikan ASI seperti biasa dengan tambahan pemberian ASI setiap kali ia mepet atau muntah.
Untuk anak dan bayi berusia lebih dari 6 bulan, dapat diberikan larutan oralit setiap kali mencret atau muntah. Gunakan air bersih ketika membuat larutan oralit.